Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk mengkol lah ke hal lain kaitan dengan waktu, Pak. Karena mau sekarang itu bulan Muharram ya. Muharram itu tahun baru 1444. Dengan bergantinya waktu berarti kita semakin dekat dengan jadwal pulang, Pak. Dengan jadwal kembali. Betah di dunia teh, Pak Ustadz. Betah ya. Ketika kita mengingat bahwa kita akan pulang, itu kadang-kadang suka ada perasaan tidak ada artinya semuanya gitu, suka ada gitu. Karir yang tinggi dan semacamnya, harta yang buat apa gitu, karena akan ditinggalkan gitu. Berkaitan dengan itu, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri, karena memang pengajian ini kan diantara fungsinya selain untuk mempatonahkan diri, juga untuk mengingat atau mengingatkan diri kita supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kalau ketika masuk masjid itu dunia itu disimpan, Pak. Urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan apa. Kita hanya lurus saja ingat kepada Allah kalau bisa gitu kan. Tapi kan sulit itu. Nah, berkaitan dengan waktu saya akan mengutip sebuah ungkapan ulama di dalam kitab Hikam ya, yang dikaji pada minggu ketiga keempat ya. Mungkin sudah sampai ke situ atau belum. Kata penyusun kitab Hikam, khairu auqatika waktun fihi tashhadu wujuda faqatika. Artinya kurang lebih begini. Sebaik-baik waktu kalian. Waktu yang paling baik, waktu kita yang paling baik adalah waktun tashhadu fihi wujuda faqatika. Suatu waktu yang pada waktu itu engkau menyaksikan atau engkau melihat adanya kebutuhan engkau kepada Allah. Jadi waktu hidup yang paling baik itu, Pak, ketika kita menyadari, melihat, bukan mengetahui. Kalau mengetahui, semua mengetahui bahwa makhluk itu butuh kepada Allah. Tapi meyakini dan menyadari bahwa kita itu sebetulnya membutuhkan Allah. Sadar, hanya butuh Allah. Allah mau bisa. Nah, itu waktu yang paling baik. Untuk berusaha ke arah itu, barangkali bisa menambah. Kita harus mengetahui bahwa di dalam diri kita itu ada dua hak yang tidak boleh ketukar mengakuinya. Yang pertama ada yang disebut hak rububiyah, hak Allah, yang harus diakukan hak Allah, jangan diaku hak diri. Itu hak rububiyah. Yang kedua hak ubudiyah. Hak ubudiyah itu hak kehambaan, hak kita. Jangan salah mengakui ini. Yang pertama tadi hak rububiyah, tapi dibalik ya untuk perinciannya. Hak ubudiyah, hak kehambaan adalah mencek Sunda mah awak sakujur. Naon bahasa Indonesia awak sakujur? Badan, sekujur badan. Sekujur badan yang dulu datang keluar dari perut ibu kita. Sekujur badan yang dulu keluar dari perut ibu kita dan yang nanti akan kembali ngajolor asup ke kuburan. Tidak bawa kain sehelai, tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya hak, tidak punya apa-apa. Itu badan sekujur, itu hak ubudiyah yang harus diakui bahwa itu adalah diri kita. Hakikatnya diri kita itu yang harus dibaktikan kepada Allah. Yang kedua, hak rububiyah. Hak rububiyah itu hak Allah.
yang dititipkan kepada kita. Apa itu? Selain badan sekujur itu. Seperti ilmu, Pak. Kita diberi ilmu oleh Allah, pengetahuan. Itu jangan diakui milik kita, karena itu memang titipan. Bukti titipan suatu waktu itu diambil oleh Allah. Kita dilupakan akan ilmu itu. Lupa weh. Ustadz mau ceramah, Ustadz mau khutbah, sampai gak bisa ngomong. Itu titipannya diambil. Cicing ngahulang kieu, Ustadz. Nah, kasih mana Pak? Lupa. Yang kedua, bukti ilmu itu titipan pikun, Pak. So, orang pikun walaupun gelarnya panjang, dia tidak punya ilmu apa-apa. Dirinya juga lupa. Itu ilmu jangan diakui, jangan diaku hak kita. Itu hak Allah. Itu ilmu yang nempel di diri kita, apalagi yang di luar diri. Tanah, kan kita nggak bawa tanah datang. Lalu kembali bawa tanah juga enggak. Istri, apalagi istri anak orang lain. Itu titipan Allah. Anak, pengaruh, jabatan, semua selain badan sekujur, itu yakinkan, itu hak Allah. Dan memang faktanya seperti itu. Pang miskin pisan. Jangankan untuk ke depan sehat, panjang umur, berkah, sukses. Untuk besok saja kita kan tidak punya hidup, tidak punya sehat. Sok yakinlah, jujur kepada diri sendiri. Apakah kita besok akan sehat? Tidak tahu. Hidup besok itu ditentukan oleh yang lain, oleh Allah. Bisa apa tuh orang teh? Gitu. Bikin satu bulu saja di tubuh enggak? Proses yang sedang terjadi, proses di dalam perut kita. Lambung kita ini membaik apa memburuk? Batu ginjal kita bagus enggak? Pankreas kita bagus enggak? Mungkinkah kita kena diabetes? Lambung kita mungkin enggak? Wah, banyak. Kita tidak tahu, itu di dalam diri kita. Apalagi di luar itu. Kan orang asup jagoanan, wah anak aing lamun teu ku aing mah tah bahasa mun teu ku aing moal hirup. Eta bahasa Pak. Kalau memang dari hati itu sombong, tidak tahu fakta. Anaknya juga bukan hak kita, bukan milik kita, apalagi nasibnya. Jangankan menentukan nasib anak kita, nasib diri kita bisa. Kan suka ada orang tua yang ripuh hirupna teh. Kunaon atuh maneh teh imah boga dahar mangihnya. Terus sabulan-sabulana atuh ala kadar keur kabutuhan boga da kontrakan boga. Riet bingung cenah mikiran anak. Ieu anak lamun ditinggalkeun ku urang rek kumaha? Aya nu kitu, Pak. Bekat teu kawan teu kadugaeun jakat-jakat acan teu. Masya Allah. Itu adalah gambaran dari dia lupa akan dua hal tadi. Ada hak ubudiyah, ada hak rububiyah. Yang harus diaku mah ieu. Awak sakujur teu mawa naon-naon. Ayeuna urang poe ayeuna teu boga naon balangsak atuh make kudu sedih da tadina kitu boga naon-naon. Jengkena ge moal boga naon-naon. Tu batur ge nu baroga ilmu, baroga harta, da keur dititipan. Engke ge dicokot. Mun teu percaya sok tempokeun, keureut ceuli lamun teu boder. Dalika manehna maot bukti tah, semua titipan. Makanya ketika orang terpuruk tidak harus goyahnya gelisah resah berkepanjangan lah hirup dan kegerek ngesan gitu. Nah, ketika kita maju diangkat oleh Allah, titipan diperbanyak, kalau jadi gembira jadi syukur memang harus, tapi kita harus tahu yang halal dihisab, yang haram jadi siksaan. Jendu iman mah ke akhirat ketika dikasih harta teh gegebegan. Sieun dia mempertanggungjawabkannya, dia takut bisa enggak nih mempertanggungjawabkan ini. Dikasih jabatan, diangkat, diparilih jadi ketua naon gitu. Takut, Pak. Semakin kita terus memikirkan diri kita, mengikuti keterangan, tapi jangan liar ya pikirannya, karena kalau liar akan sesat. Ikuti ulama. Semakin kita sadar siapa kita, siapa Allah. Ketika kita tahu diri kita tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, kemudian di dunia ini tidak punya kuasa dan kekuatan apa-apa, la haula wala quwata,
benar di aku, disitulah kita akan melihat bahwa segala sesuatunya kita membutuhkan Allah. Hayang panjang umur, Allahumma tawil umurona. Nyaho otak teh orang mah idiot, misalkannya otak teh teu bener lah, ngaji teu bener, ilmu teu bener, sieuting nyekel agama teh salah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Lihat orang yang berbeda pemikiran, teu ujug-ujug sesat si eta dolalah pindah, teu kitu Pak. Da dirina ge sadar urang ge terbatas. Ting itu nu bener teh ting urang. Bukan berarti kita ragu, kita yakin tapi tidak menjustis orang lain gitu. Jadi tidak ada ujub, tidak ada takabur gitu. Komo lamun kadituna urang beuki yakin ka akhirat beuki rumasa asarek isuk we maot teh Pak. Duh, eta teh lega karena diri. Ketika seseorang tahu dalam suatu waktu dia bahwa nampak kebutuhan dirinya kepada Allah dan dia menyadari, dia meyakini bahwa seluruh makhluk juga seperti itu, maka dia tidak akan takut menghadapi hidup Pak. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang beriman, yang imannya menjadi rasa seperti itu, dia tentang apa yang akan terjadi besok terhadap dirinya, apa yang akan terjadi besok kepada orang lain juga, dia tidak risau karena dia yakin Allah sudah mempunyai schedule, Allah telah mempunyai planning, dan dia hanya bisa menerima. Siapa yang penting hak diri tadi, badan sekujur badan ini harus dibaktikan kepada Allah. Siap yang harapan dikumah-kumahkan ke Gusti Allah teh. Anu penting dibere naon-naon ge jadi ganjaran, jadi kahadean. Dibere miskin ai teu bisa mah diusahakeun hayang jadi beunghar, teu nanaon dan nu beunghar ge ditinggalkeun. Siap ai geus teu bisa kitu mah da mising teu siap ge moal bisa ngalawan. Tuh. Nu penting kumaha kerja di salila miskin urang jadi ibadah, jadi kahadean. Da hirup mah ditinggalkeun. Dibere beunghar siap. Aya teu bisa mung mah kudu jadi beunghar, sok teu nanaon beunghar ge. Ngan anu penting kumaha carana ye ka beungharan manfaat. Kabawa ka akhirat. Dibere gering siap. Asal ulah karasa nanaon we, atuh teu karasa nanaon paling gering ai sok bener, dan nyeri ai gering mah. Tapi maksudnya lain siap nangtang bukan Pak. Bukti ketidakmampuan menyadari bahwa diri itu butuh ke Allah. Teu mampu nahan penyakit ge. Allahumma tawil umurona wa sahih ajsadana, kan gitu. Sehatkan badan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seseorang butuh kepada Allah, mengutarakan kebutuhannya itu, kita selaku orang beriman bagus nama Pak Ustadz dina salat. Gitu. Dina salat ungkapkeun Robbig firli, Gusti abdi teh seueur dosa ti baheula. Salat akhir waktu wae, awal waktu ge teu dekeun khusyuk. Robbig firli, nun Gusti nedapang hampura, hapunten abdi. Warhamni, abdi teh lamun teu dipikanya teu dirahmat ku Gusti bade nganalkeun saha. Warhamni nyungkeun rahmat Gusti, pikanya abdi. Wajburni, abdi teh seueur katiat teu katiasa. Seueur ka butuh, seueur ka kurang, peryogi kanggo itu, peryogi kanggo ieu, teu apal naon, peryogi sehat jeung sajabana. Wajburni mugi Gusti namalan ka abdi, kitu sunah nama Pak Ustad. Wajburni namalan teh jadi yang dinamakan menambal itu sesuatu yang kurang dan bolong ditambal, tutup. Abdi teh da penghasilan sedikit, aya pengeluaran teh loba, nyalolobana mah hawa nafsu. Akibatna jadi loba hutang Gusti gimana mayar. Wajburni tutupan kaitu teh naon geuning. Warfa'ni abdi teh jelema hina ilmu eueuh, jelema hina abdi teh Gusti. Warfa'ni angkatkeun derajat abdi sing mulia payunan Gusti. Warfa'ni warzukni peryogi abdi teh barang tuang, omo anak pamajikan, komo anak makri bilatung dulang sapoe teh genep kali dahar. Kadang teu boga sawah sajengkal-jengkal acan. Pare teu gaduh abdi teh. Usahanya ala kadarna, kadang aya kadang warzukni rizkian. Duh eta endahnya doa contoh ti Rasul.
warzuqni wahdini abdi teh sieun salah hirup teh sieun ngalanto sieun kalah muja we kas curiga setan sieun kalah beuki ngajauhan kana jalan Gusti wahdini tuduhkeun abdi kana bener hoyong abdi teh Gusti leres teh hoyong kuat nahan hawa nafsu teh ieu da nafsu pan urang teh nu sok ngajak mengkol wahdini wa'afini abdi teh sagala loba jalan hirup lempeng duit loba kabutuh kecocokan katamalan ai awak gering manda Gusti ripuh wa'afini mugi Gusti maparin kasehatan ka abdi wa'fu anni da abdi teh seueur dosa lamun pamenta teh didasarkeun kana kabutuhan hawa nafsu sanes didasarkeun kana nyumponan parentah Gusti wa'fu anni nada dihapunten abdi teh keur diuk antara dua sujud mau abi pilih orangnya macam atuh mah bedang pentak itu muyuhan teh ditajongkong dan begini Pak saya membaca di kitab Al-Adkar susunan Imam Nawawi jadi halaman 7 kalau tidak salah halaman 7 atau halaman 6 lah tapi teksnya itu kan lah lupa setik ke teksnya pertamanya wa'lam jadi ketahuilah sesungguhnya zikir yang disyariatkan wajiban kanat wajib atau sunat zikir tersebut di dalam sholat atau di luar sholat baru dihitung dan dianggap dia berzikir ketika dia mengucapkan itu ketika dia mengucapkannya dan ucapannya itu suaranya terdengar minimal oleh telinganya sendiri baru disebut baca zikir lisan Pak jadi kalau di dalam hati atau kalau tidak keluar suara itu tidak disebut membaca dan bisa dipastikan ketika dalam sholat yang wajibnya baca Fatihah tidak keluar suara atau suara keluar tidak terdengar oleh sendiri padahal telinganya sehat itu tidak sah coba di kitab Syafi'ina atau di kitab-kitab fikih yang lain semua fikih Syafi'i mengatakan sama takrib di anah itu di kitab Azkar itu Pak Ustaz di mana-mana Pak ketika sholat cicing gitu ruku diem atau bacaannya tidak terdengar kalau kunyem subhanallah sami Allahu liman rabbana gitu geningan itu umumnya biasanya mungkin salah satu sebabnya dia tidak sadar bahwa dia itu sedang menghadap Allah padahal itu kesempatan Pak kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan apa yang dia inginkan apa yang dia butuhkan dan orang bisa mengungkapkan apa yang dia butuhkan kalau dia merasa butuh tuh watak perkataan ulama yang di awal khairu auqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika waktu yang paling baik buat kalian adalah ketika kalian menyaksikan menyadari bahwa kalian itu butuh kepada Allah dampaknya itu sangat besar ketika dia menghadap kepada Allah dia akan mengungkapkan kebutuhan ketika dia menghadapi sesuatu yang dia anggap genting dia akan berlari sok urang lamun boga kabutuh ka mana lompat pikiran dar aya nu nagih dikum aya di bumi teh ieu bade nyarak artos teh nu kamari janji teh mangkana can aya duitna ka mana sok pikiran urang lamun kalurah yang nginjem berarti can iman kalau gitu teh dan nu iman mah begitu aya kabutuh teng teh Gusti dah hese Pak hirup teh dibarengan iman teh hese teh dina ngalaksanakeun aya teori mah gampang cuma dina pelaksanaan sulit nya urang rek sare gerasa rek sare ai kitu urang bismika Allahumma ahya bismika amut bari inget ka Allah pan hese heuleung lah eta mah di luar salat ieu mah salat teh salat ada orang biasa jadi kita sendiri yang dari mulai mau wudu dia tidak ingat kepada Allah ketika wudu teh ingat ka Allah teh deui geus wudu teh ingat ke salat teh ingat ka Allah ingatan teh kenapa gaweana ka itu kabutuh beres salat sakitu dibaca Allahumma da lebeng we loba teh nu kitu ciri diri teh can sadar bahwa diri itu butuh kepada Allah para jamaah yang dimuliakan Allah saya ingatkan minggu ini 2 minggu lah
ada beberapa orang jamaah yang menanyakan tentang sebuah tarekat. Pak Ustad, kumaha cenah Pak Ustad tarekat? Kalau simkuring ai nyalahkeun mah urang moal bisa da, eta ge menang ulama. Satu yang harus dicatat. Kata saya, Syekh Abdul Qadir Jailani pendiri tarekat Qadiriyah, beliau tidak akan ridho ketika beliau menjadi penghalang antara makhluk dengan Allah. Orang menjadi kultus kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kadang-kadang melebihi Rasul. Syekh Abdul Qadir yakin tidak akan ridho. Beliau seorang ulama yang besar, yang bersih. Yang kedua, ketika ada propaganda mengarahkan bahwa ayat ini, hadis ini adalah pembenaran untuk thariqah. Ayat ini maksudnya thariqah seperti ini. Wa allawistaqamu la asqainahum ma'an ala thariqatin la asqainahu ma'an godaqah. Itu cenah ayat thariqah. Itu bohong, Pak. Karena apa? Thariqah itu coba baca di sejarah. Thariqah itu kalau Syekh Abdul Qadir saja. Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidupnya di tahun 600 Hijriah, sezaman dengan Imam Ghazali. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ayat Quran yang tadi disebutkan pembenaran terhadap thariqah, dan kalau itu memang benar, berarti para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, Imam Syafi'i, ulama sebelum 500 tahun ke sana berarti salah memahami Quran. Karena apa? Karena mereka tidak berthariqah, Pak. Itu Imam Syafi'i tidak berthariqah. Kemudian Imam Bukhari 300 Hijriah tidak berthariqah. Imam Ghazali banyak. Tapi bukan berarti thariqah itu salah, bukan. Cuma thariqah itu kan tidak termasuk rukun Islam. Malah aku simkuring oleh saya seorang mah diisengin. Cenah Pak Ustad, bagaimana thariqah? Kalau saya jawab begini, kalau thariqah itu Islam bukan? Kata saya begitu. Ya Islam, ini Islam teh aya ngaranan deui, da Islam tidak ada nama lain gitu, kecuali organisasi. Maksudnya begini, saya bukan anti thariqah ya, silakan saja. Cuma begini, Pak. Kan ada syariat gitunya. Ada tarekat sana. Itu pembagian ulama bukan hadis. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Syariat dulu sepakat semua. Apa syariat itu? Undang-undang Allah, hukum Allah. Tarekat itu untuk orang yang sudah sempurna melaksanakan syariat, baru tarekat. Kalau di kitab hikam kan begitu. Orang yang benar dalam berthariqah itu ketika orang mampu menyempurnakan syariat. Syariat Islam itu kan luas, Pak. Tapi dari sekian yang luas itu ada pokok, ada rukun. Kata saya rukun Islam sampurna can. Sok syahadat. Apal manana syahadat geus diaplikasikeun. Nyaksi teh di pangeran salian ti Allah masih keneh sok datang ka dukun tara. Nyaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah masih mencontoh mengidolakan orang lain teh. Salat, keun lah eta masalah keimanan. Salat we. Apakah sudah mampu dilaksanakan 5 waktu? Sudah. Kan harusnya ditingkatkan. Sudah mampu salat, sudah mampu awal waktu berjamaah. Oh belum semuanya. Tuh eta ge belum sempurna. Sudah mampu saya mah alhamdulillah tiap waktu salat awal waktu berjamaah, tidak ada yang dapat menghalangi saya walaupun sedang di mana-mana. Saya diusahakan. Bagus. Saya punya anak didik yang sudah 6 tahun begitu alhamdulillah, Pak. Dia kalau di tol buru-buru, nih 11:30 duhur, buru-buru keluar di mana saja gitu alhamdulillah. Terus ketika sudah awal waktu berjamaah, apakah qobliyah ba'diyah geus dipigawe? Tah eta mah cenah rada hese. Paksakeun eta targetkeun. So. Enggeus cenah alhamdulillah. Witir atuh tamahan. Ini muakad we nu jelas ya. Witir geus kapaju, tahajud. Geus tahajud duha, geus sakitu salat mah heulaana. Awal waktu berjamaah, qobliyah ba'diyah, witir, tahajud, duha. Keun awabin itu ieu mah heulaanan, salat suruk, salat heulaanan. Eta we heula. Encan berarti Pak lamun urang encan sampurna kitu-kitu acan jadi Islam tiba heula teh karek nepi ka nomor 2 ge can sampurna. Ewa mas surga we meni blus ewa teh ai kapi surga rukun Islam ge can sampurna nomor 2 ge. Encan nomor 3 nomor 4. Aduh gagal ya Pak Ustaz dikitukeun mun jadi sieun ka neraka. Can husuna. Enak zakat harta. Geus zakat sedekah.
memeh zakat teh napakah heula geus napakah ka indung bapak kan sok poho ai anak pamajikan mah nya eta mah daras biasa urang gede ganjaran apa ka anak pamajikan ge sami ngan apakah usul ya ka indung bapak geus ditanggung jawab tuluy zakat tuluy sedekah wa atidal qurba wal miskina ka karabat encan eta rukun Islam nomor 3 ge encan puasa geus cenah Ramadan atuh tamahan Senin Kemis puasa bid puasa awal bulan akhir bulan puasa Asyura ayeuna haji umroh perasaan kalau seorang fokus saja dengan rukun Islam dia tidak membutuhkan bentuk ibadah yang lain karena rukun Islam juga apa menghabiskan waktu sebetulnya salat esok sampai sapeting jeung sunnah anu jelas waduh Pak Ustaz asa jadi wali teh sok sampai ajaran Pak awal waktu berjamaah fardu ya lillahi ta'ala ta'abudan laka ya Allah aku mengambakan diriku karena aku tahu bahwa aku ada dalam genggaman kekuasaanmu aing rek dipake naon ge salat penting awal waktu qobliyah heula ba'diyah heula gitu kan subuh ya qobliyah heula tuluy salat subuh tuluy zikir ala kadarna sakumaha jeung hate rada beurang saeutik duha engke lohor qobliyah ba'diyah 4 rakaat qobliyah teh jeung geus muakan Pak Ustaz tuluy asar qobliyahna 4 geus asar tuluy ngaji jeung sajabana lah wiridan magrib gitu keneh lu eta sapoe kaburu witir kaburu tahajud kaburu duha asa jadi ahli surga sok ajaran ya rukun Islam kadua ge urang teh encan horeng Pak ya Allah ya Karim tong wakakana tarekat aya kitu mah teh ngaco ka dituna ngaco loba ting pigawean teh pigawe cujog dog ninggal igal ai sunnah rasul nu jelas agama nu jelas nu disepakati ku sararea bari bakal dituntut ku Allah ditoler-toler ai pagawean sunat diheulakeun hawa nafsu teh mane malen hayang deukeut jeung Allah teh hayang beunghar ngan ngaliwatan dikir biasana ge kitu teh lah tong waka bukan salah jangan dulu syariat dulu nah jamaah yang dimuliakan Allah itu saja mungkin jadi awal tahun ini semakin dekat berarti kita kepada kepulangan kita berarti kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk semakin dekat kepada Allah semakin dekat kepada ajaran Allah semakin sempurna melaksanakan rukun Islam saja Pak perhatikan dulu karena Rasul menjanjikan waman atamahuna faqad istakmalal iman siapa orang yang mampu menyempurnakan rukun Islam maka dia telah menyempurnakan keimanan rukun Islam taliti da eta nu pangwajibna matak disebut rukun ge. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ini mah hanya peringatan bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tawasul dengan pengajian ini mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dan penuh keberkahan. Yang sakit, yang sedang sakit keluarga kita, jamaah kita mudah-mudahan disembuhkan Allah. Yang punya keinginan, punya cita-cita, punya hajat semoga dikabulkan Allah. Yang sedang berada dalam kesulitan, berada dalam ujian, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang maslahat manfaat. Dan yang paling utama mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah mencurahkan ampunannya kepada kita semua. Amin ya Allah. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.